if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe channel Nakama Movie terlebih dahulu ya guys. Dan jika kalian suka dengan video ini, tidak ada salahnya untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja. Setelah di awal video kami sajikan preview The Great Ruler episode 32. Kali ini Nakama Movie akan melanjutkan sedikit spoiler versi novelnya agar dapat mengobati rasa penasaran teman-teman semua. Saat ini semua calon murid Akademi Beichang sudah berkumpul di pusat dunia Beichang. Namun mereka membutuhkan satu orang yang memiliki simbol tingkat 9 untuk memunculkan aula Beichang yang merupakan gerbang menuju Akademi Beichang. Kebetulan Luoli memiliki simbol level 9 sehingga kekasihnya Muchen tersebut langsung turun tangan untuk memanggil aula Beichang agar mereka bisa segera memasuki Akademi Beichang. Kemudian Muchen dan para siswa yang telah mencapai simbol peringkat 4 atau lebih langsung memasuki aula Beichang tersebut. Setelah masuk ke dalam aula Beichang, mereka langsung disambut oleh Tuan Bai yang merupakan pengawas ujian Akademi Beichang. Kemudian Tuan Bai memberikan kartu nilai spiritual kepada semua siswa. Lalu dia menjelaskan kalau kartu nilai spiritual sendiri sangat penting di dalam Akademi Beichang, karena berfungsi untuk menukar item yang diinginkan para siswa. Seperti seni spiritual, artefak spiritual, formasi spiritual, esensi monster tingkat surga, dan bahkan bimbingan pribadi dari instruktur terkemuka. Semakin tinggi level simbol yang dimiliki seorang siswa, maka semakin banyak pula poin yang dia dapat. Karena Luoli memiliki simbol level 9, maka dia mendapatkan 5.000 poin, dan Muchen sendiri mendapatkan 1.100 poin. Selain itu ada banyak cara untuk meningkatkan jumlah nilai spiritual atau poin tersebut, salah satunya dengan berburu binatang spiritual. Tuan Bai kembali memberikan sebuah informasi penting lainnya. Kalau masih ada ujian tambahan bagi calon siswa yang memiliki simbol peringkat 7 atau lebih, yaitu berduel melawan para kakak seniornya di Akademi Beichang. Salah satunya adalah seorang gadis cantik dan dingin bernama Anran yang berada di ranah penggabungan surgawi. Siapapun bisa memilih untuk menyerah dan tidak akan ada kerugian sama sekali. Namun bagi mereka yang berhasil lulus ujian terakhir ini akan menerima tambahan 5.000 poin nilai spiritual. Tidak lama kemudian Anran datang dan Tuan Bai menyerahkan sisanya padanya. Kemudian Anran memperkenalkan dirinya lalu dia memberikan sebuah bola emas kepada Muchen dan siswa lainnya yang memiliki simbol level 7 ke atas. Bola emas itu merupakan undian untuk pemilihan lawan. Dan sungguh sial bagi Muchen karena dia harus berhadapan dengan Anran yang terkenal senior terkuat. Bahkan para senior yang berada di aula Beichang saat ini juga takut pada Anran. Namun Muchen dengan santuy menerima tantangan tersebut. Meskipun Muchen masih berada di tahap roh ilahi tahap menengah, tetapi dia sudah menjalin ikatan darah dengan Jiuyu. Sehingga kekuatan Muchen tidak bisa dibandingkan dengan praktisi tahap roh ilahi konvensional pada umumnya. Melihat kekuatan Muchen yang hanya berada di ranah roh ilahi tahap menengah, Anran menyarankan Muchen untuk menyerah saja, karena Muchen tidak akan bisa menang melawan kakak seniornya tersebut. Meskipun diremehkan, Muchen tetap bertekad mengalahkan Anran karena Yang Hong selaku musuhnya di jalan spiritual telah meraih hasil terbaik di dunia Beichang lainnya. Singkat cerita, kini pertarungan Muchen dengan Anran telah resmi dimulai, di mana Muchen menggunakan senjata belatinya untuk melawan tombak Anran yang memancarkan aura mendominasi. Setelah terlibat beberapa kali pukulan, Muchen merasa tidak bisa mengalahkan gadis cantik yang sombong itu dengan serangan biasa-biasa saja. Sehingga Muchen langsung merilis teknik Pagoda Vajra yang secara kejam bertabrakan dengan teknik tombak penghancur roh milik Anran. Muchen akhirnya menyadari betapa besar kesenjangan kekuatannya dengan Anran ketika jurus Pagoda Vajra miliknya bisa dengan mudah dihancurkan oleh Anran. Namun Muchen masih sangat percaya diri bisa mengalahkan Anran.
Sehingga dia kembali mengaktifkan formasi spiritual naga gajah yang langsung membuat kakak seniornya itu terkejut. Karena ternyata Mu Chen adalah seorang master formasi tingkat 2. Di dalam aula banyak siswa baru yang terkejut ketika mereka menatap layar cahaya di mana Mu Chen ditampilkan. Meskipun mereka tidak berada di tempat yang sama dengan Mu Chen, mereka masih bisa merasakan betapa kuatnya formasi spiritual yang diaktifkan oleh kekasihnya Luoli tersebut. Meskipun formasi spiritual Mu Chen sangat kuat, Anran masih bisa dengan mudah menghancurkannya dengan teknik telapak tangan penghancur. Di sisi lain, Luoli telah berhasil memenangkan pertarungannya dengan senior yang menjadi lawannya. Dan hal itu membuat semua orang terkejut karena Luoli bisa mengalahkan seorang senior dengan cepat. Kembali ke pertarungan Mu Chen setelah mengeluarkan sejumlah teknik terkuatnya dan masih belum bisa mengalahkan Anran, kesadaran Mu Chen memasuki lautan spiritualnya untuk bertemu dengan Jiu Yu. Karena sebelumnya Mu Chen telah membuat ikatan garis darah dengan Jiu Yu, maka Mu Chen ingin menggunakan kekuatannya Jiu Yu untuk mengalahkan Anran. Jiu Yu perlahan menutup matanya di atas bunga mandala. Lalu energi spiritual hitam meletus dari tubuhnya seperti api saat ia menyembur ke dalam roh kecil yang duduk di atas roda cahaya energi spiritual. Setelah mendapatkan asupan kekuatan dari Jiu Yu, energi spiritual Mu Chen meningkat pesat dan bahkan dapat mengimbangi Anran saat bertukar pukulan. Selain itu, energi spiritual yang dipancarkan oleh serangan Anran juga langsung terbakar saat bertabrakan dengan energi spiritual Mu Chen. Sehingga hal itu membuat Anran terkejut dengan peningkatan kekuatan Mu Chen tersebut. Oleh karena itu, Anran langsung merilis elang laut garis emas utara yang merupakan binatang spiritual tingkat surga yang berada di peringkat ke-65 dalam catatan 10.000 binatang. Energi spiritual yang kuat mengalir keluar dari tubuh Anran saat seekor elang raksasa berwarna biru es membentangkan sayapnya di belakang tubuh Anran. Anran sangat percaya kalau dia akan bisa mengalahkan Mu Chen setelah merilis binatang spiritualnya. Untuk menghadapi elang biru es milik Anran, Mu Chen juga segera mengambil wujud seekor burung raksasa yang penuh dengan kebanggaan dan martabat seolah-olah itu adalah raja dari segala burung. Melihat burung raksasa yang merupakan wujud dari Jiu Yu, elang biru sedingin es itu bergetar sejenak. Meski sudah tertelan oleh Anran, ia masih bisa merasakan tekanan yang datang dari dalam tubuh Mu Chen. Sedikit rasa dingin melintas di mata Mu Chen saat dia berteriak. Lalu, ledakan keras terdengar ketika kedua burung itu saling bertabrakan. Dan burung biru raksasa Mu Chen dengan kejam menghancurkan elang biru es milik Anran. Sehingga wajah Anran dipenuhi rasa tidak percaya karena Mu Chen dapat menghancurkan serangan terkuatnya. Dengan begitu pertarungan ini telah dimenangkan oleh Mu Chen dan langsung membuat siswa lainnya gempar karena Mu Chen mampu mengalahkan senior Anran yang berada di ranah penggabungan surgawi. Mereka tidak mengerti bagaimana Mu Chen bisa melakukannya, tapi kenyataan ini tidak menghentikan rasa takut muncul di hati mereka. Demonstrasi Mu Chen akhirnya membuat mereka mengerti bahwa meskipun dia telah dikeluarkan dari jalan spiritual di tengah kompetisi, dan bahkan jika dia tidak menerima pemberdayaan jalan spiritual, Mu Chen tetaplah bencana darah yang ditakuti oleh banyak jenius di jalan spiritual. Sehingga saat ini mereka tidak lagi berani meremehkan kekuatan Mu Chen, meski saat ini Mu Chen hanya berada di ranah roh ilahi tahap menengah. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Untuk jawaban pastinya, mari kita tunggu setelah Donghua-nya rilis setiap hari Jumat jam 9 di platform resminya. Mungkin itu saja spoiler The Great Ruler episode 32 yang dapat Nakama Movie sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.